Sebelum tahun 1900, seorang istri Pademi, istri resmi, dibuang dalam arti diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa. Itu karena desakan seorang selir, yang sangat dicintai. Hal demikian tidak jarang terjadi pada zaman itu. Istri prima Dewi Nawang Wulan, kepergiannya disertai seorang dayang, emban, bernama Rantamsari. Dewi Nawang Wulan dibuang dan diberikan kepada Ki Kasandikromo, yang sering juga disebut Ki Kasan Kesambi, seorang tokoh spiritual pada zamannya, yang berdiam di desa Kalinongko, Gunung Damar, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat dibuang, Dewi Nawang Wulan dalam keadaan mengandung, lahirlah bayi yang diberi nama Semono. Namun Dewi Nawang Wulan wafat. Tidak lama kemudian disusul Rantamsari, dayangnya juga meninggal dunia. Keduanya dimakamkan di puncak Gunung Damar Purworejo. Ki Kasandikromo tidak pernah mau menganggap Dewi Nawang Wulan sebagai istrinya, tetap dianggap dan dia perlakukan sebagai ratunya. Demikian pula istrinya, Nyi Kasandikromo. Semono dipelihara dan dibesarkan Ki Kasandikromo, disekolahkan sekolah Ongkoloro, SD yang 5 tahun tamat untuk pribumi. Semono yang lahir tahun 1900, harinya Jumat Pahing, tidak ada catatan resmi tanggal dan bulannya, hal biasa pada zaman itu. Semono, semasa sekolah, setiap hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, membolos, bukan karena malas atau nakal, tetapi karena malu, pada saat matahari tepat di atas, saat semua orang tidak ada bayangannya. Semono bayangannya ada 12. Semono yang berusia 14 tahun itu, bertapa di tepi laut selatan di Cilacap. Petilasannya masih ada, berupa 2 rumpun bambu di dalam kompleks Pertamina. Pihak Pertamina sudah berusaha dengan berbagai cara, tidak bisa membongkar kedua rumpun bambu itu. Semono bertapa selama 3 tahun, tahun 1914 sampai tahun 1917, hasilnya mendapat cangkok Wijoyomo, berbentuk seperti bunga kering, berwarna coklat kehitaman. Kalau dimasukkan air, akan mengembang sebesar tempatnya. Semono kecewa, karena bukan itu yang dicari. Beliau mendapat wangsit, ilham, untuk melanjutkan laku sampai tahun kembar 5, dan di timur nantinya akan dia temukan apa yang dia cari. Baju yang dikenakan Semono selama 3 tahun bertapa, hancur. Dengan hanya bercawat dedaunan, Semono pulang dengan cara jalan malam, jadi siang hari sembunyi dan malam harinya jalan, karena takut akan malu kalau bertemu orang. Sampai di rumah, bukannya dirayakan, tetapi malah sudah disediakan lubang, luweng, lalu pemuda Semono oleh Ki Kasan, ditanam, dipendam, selama 40 hari 40 malam, hanya diberi batang gelaga untuk bernafas, dan setiap usai menanak nasi, Nyi Kasan mengepulkan asap nasi itu ke dalam lubang gelagah. Selanjutnya, Semono sambil menjadi marsose, sekarang marinir, berkelana, tetap menjalani laku. Kalau siang dinas, malamnya berendam di laut, menjala, tidak pernah dapat ikan. Itu dilakukannya sampai tahun 1955, tanggal 13 malam tanggal 14 November tahun 1955, kebetulan jatuh malam Senin Pahing, pukul 18:05, banyak orang di Perak Surabaya, terkejut, menyaksikan rumah Letnan KKO, sekarang Letnan 1 Marinir, terbakar. Tetapi setelah didekati, ternyata bukan api, melainkan cahaya. Bahkan ada kereta keemasan, Kreto Kencono, di langit, yang turun masuk ke rumah Letnan Semono, di Jalan Perak Barat nomor 93 Surabaya. Peristiwa itulah yang dikenal sebagai mijilnya Romo Heru Cokro Semono. Pernyataan beliau saat mijil, menyatakan bahwa ingsun mijil, arso nyungsang bawono balik, arso gelar jagat anyar, ingsun, bukan aku, mijil hendak memutar balikkan jagat, maksudnya jagat kecil, pribadi manusia, mikrokosmos, dan hendak menggelarkan dunia baru, mikrokosmos baru. Artinya, kalau selama ini, kita selalu memperbudak hidup, selanjutnya terbalik, kita sebagai manusia akan menjadi abdinya sang hidup. Romo Heru Cokro Semono, selanjutnya memberikan laku kasampurnan ini sesudah dinas, berlangsung sampai tahun 1960, beliau menjalani masa pensiun sebagai Kapten Marinir,
beliau lalu pulang ke Purworejo dan berdiam di Kalinongko dan Sejiwan Loano, Purworejo, 2 rumah kediaman. Setiap hari beliau menerima kedatangan rata-rata 500 orang lebih. Semua orang pada waktu makan diberi makan dan yang menginap dengan bebas mencari tempat untuk tidur di rumah beliau. Tentunya berbagai keperluan orang yang datang, mulai dari meminta pengobatan penyakit yang dokter sudah tidak sanggup mengobati, dengan seketika sembuh, memohon restu untuk sesuatu, dan lain-lain, tetapi tidak sedikit yang datang untuk memohon bisa mengikuti laku kasampurnan, disebut mohon diperkenankan menjadi putro, Romo Semono, setiap harinya, makan 2 kali, tetapi tiap kali makan, hanya 1 sendok, tidurnya, hampir tidak pernah mandi, tetapi selain tidak berbau badan juga tidak ada daki, kotoran, di kulit beliau, tubuh tetap sehat, gagah, tinggi besar. Sekitar tahun 1960, beliau naik sepeda motor militer di atas Laut Jawa menyeberang ke Madura. Kalau mengemudikan mobil, tangan dan kaki beliau dilepas, dan mobil dikomando dengan ucapan, beberapa kali orang menyaksikan beliau menghidupkan orang, yang telah dinyatakan mati oleh dokter, dan siap dikubur. Beliau sering berada di beberapa tempat pada saat yang sama, dan di tiap tempat beliau makan minum seperti biasa. Setiap kali, sekalipun di hadapan beliau menghadap ratusan orang, beliau bercerita, dan setelah selesai bercerita, ternyata semua pertanyaan dan persoalan yang ada di benak yang hadir, sudah terjawab semua. Istri pertamanya, Ngarinem, meninggal terlebih dulu tanpa meninggalkan keturunan. Ia kemudian menikahi Tumirin, yang juga selama hidup tidak memiliki